Dengan kecepatan seperti kilat, beberapa sosok melesat di udara di atas pegunungan yang diresapi dengan aura kuno. Ada juga jejak penderitaan yang samar-samar hadir. Guru, orang-orang itu pasti mengunci kita. Sosok cantik dengan lembut menempel di dahan pohon. Sosok itu bergegas keluar saat mata cantiknya melirik ke belakang. Ekspresi khawatir memenuhi mata itu. Dia menoleh dan menunjukkan wajah cantik yang sudah dikenalnya. Dia secara mengejutkan adalah Nalan Yanran. Sepertinya tidak ada orang lain selain Yun Yun yang akan dipanggil sebagai guru oleh Nalan Yanran. Jika seseorang memalingkan kepalanya ke samping, ada seorang wanita dengan gaun putih di samping Nalan Yanran. Gaun wanita itu terbawa angin saat dia terbang. Dia memancarkan penampilan yang mulia yang sulit untuk dijelaskan. Wajah aslinya membuat pegunungan menjadi jauh lebih indah. Siapa lagi penampilan ini selain Yun Yun, yang telah menjadi kepala sekte bunga? Para bajingan dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar meluncurkan serangan diam-diam saat kami bertarung dengan binatang buas, menyebabkan penatua King Hua mati mengenaskan karena binatang buas itu. Begitu kita kembali, kita perlu mengumpulkan kekuatan penuh sekte kita untuk bertarung sampai mati dengan sekte langit yang mendalam. Seorang wanita tua yang tampak pucat di belakang Yun Yun dengan marah berteriak. Jejak darah tertinggal di sudut mulutnya. Jelas, dia pernah mengalami pertempuran besar. Kita tidak boleh melepaskan bajingan ini. Beberapa sesepuh sekte bunga lainnya dengan marah berteriak ketika mereka mendengar kata-katanya. Sesepuh, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Sekte langit yang mendalam mengejar kita. Jelas bahwa mereka bermaksud memaksa kita semua untuk tetap di sini selamanya. Bagaimana kita akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan mereka jika kita bahkan tidak dapat melarikan diri dari bencana ini? Yun Yun menggelengkan kepalanya saat dia bertanya. Saat ini dia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai kepala sekte bunga. Kata-katanya mengandung prestise tertentu. Selain itu, dia telah sepenuhnya menyempurnakan Douki yang ditinggalkan Bibi Hua padanya dengan bantuan Xiao Yan. Kekuatan sebenarnya telah mencapai bintang ke-8 dari level Douzun. Makanya, sesepuh di belakangnya tidak berani membantah kata-katanya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menghela nafas dan mengangguk. Yun Yun hanya menoleh setelah mendengar sesepuh sekte bunga menjadi diam. Namun, dia sedikit mengernyitkan alisnya. Beberapa tetua agung dari sekte bunga mereka saat ini sedang dalam retret yang dalam. Oleh karena itu, hanya penatua bintang 9 Douzun yang hadir dalam kelompok mereka, tetapi penatua ini telah meninggal karena serangan gabungan dari sekte langit yang mendalam dan binatang buas itu. Kekuatan partai mereka telah menurun, membuat mereka dikejar oleh sekte langit yang mendalam hingga berada dalam keadaan yang menyedihkan. Guru, ada 2 bintang 9 Douzun di sisi sekte langit yang mendalam. Selain itu, mereka kemungkinan akan segera menyusul, mengingat kecepatan mereka. Nalan Yanran memandang Yun Yun dan berbisik. Yun Yun memiringkan kepalanya sedikit. Tangannya menepuk bahu Nalan Yanran dan berkata, jika saatnya tiba, guru akan bertarung dan kamu harus melarikan diri. Jangan repot-repot tentang hal lain. Hal terpenting adalah melarikan diri hidup-hidup. Bagaimana dengan guru? Nalan Yanran tanpa sadar berteriak setelah mendengar perintah Yun Yun. Menjadi kepala sekte dari sekte bunga, pada akhirnya aku akan bertarung. Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Ekspresinya berubah tiba-tiba dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, dia meraih Nalan Yanran di sampingnya dan tiba-tiba menariknya kembali. Bang! Angin kencang tiba-tiba bertiup dari depannya saat Yun Yun mundur. Angin kencang mengubah pohon besar, tempat mereka berdua berdiri sebelumnya, menjadi debu. Ceka-ceka, kepala sekte Yun Yun, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Mengapa Anda masih dengan keras kepala menolak? Selain itu, ini adalah berkah Anda karena wakil kepala sekte kami mendambakan Anda. Pada saat itu, Anda, guru dan murid, dapat berbagi suami dan menjadi kisah yang hebat. Tawa aneh yang memekakan telinga segera menyusul setelah angin bertiup kencang. Ini menyebabkan ekspresi Yun Yun dan Nalan Yanran berubah sedikit jelek. Bajingan tak tahu malu. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah.
Orang tua ini menyukai bentuk sapaan ini. Sosok hitam muncul dalam sekejap di cabang pohon di depan mereka. Sosok itu sangat tinggi tapi kurus. Dia tampak seperti orang tua berpakaian hitam bambu. Dia mengangkat kepalanya dan dengan aneh menertawakan Nalan Yanran. Suos, suos. Suara terburu-buru angin deras juga bergema di belakang kelompok Yun Yun saat lelaki tua ini muncul untuk memblokir mereka. Segera, 10 angka pelas dengan cepat melangkah di udara dan bergegas. Akhirnya, mereka muncul di sebidang tanah kosong di belakang kelompok Yun Yun. Haha, kepala sekte Yun Yun. Kepala suku ini telah mengatakan bahwa kalian semua tidak akan dapat melarikan diri. Lebih dari 10 sosok perlahan melangkah maju. Pria parubaya yang memimpin mereka memiliki kulit pucat. Dia mengenakan jubah ungu besar sementara matanya menatap Yun Yun dan Nalan Yanran dari jarak dekat. Lidahnya tanpa sadar menjilat bibirnya. Pasangan guru dan murid yang luar biasa seperti itu benar-benar langka. Jika dia bisa menjadikan mereka sebagai domain eksklusifnya, dia mungkin akan membuat iri banyak orang yang tak terbayangkan, terutama ketika guru itu juga kepala sekte dari sekte bunga. Liu Chang, apakah kamu berencana untuk memulai perang besar antara sekte bunga dan sekte langit yang mendalam? Wajah Yun Yun menjadi gelap saat dia berteriak dengan dingin. Saya tidak benar-benar ingin melakukan itu. Beberapa orang tua yang tidak akan mati yang berada dalam retret di dalam sekte bunga memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Haha, tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuh yang lainnya dan memenjarakan kalian berdua di sekte langit yang mendalam. Mereka tidak akan tahu apa-apa. Pria parubaya itu, yang dipanggil Liu Chang, menjawab sambil tersenyum. Hehe, wakil kepala, tolong cepat dan serang. Jika tidak, situasinya mungkin berubah jika kita menunda. Ada banyak binatang buas di wilayah tanah gurun kuno ini. Penderitaan kerugian tidak akan terhindarkan jika kita ketahuan. Seorang pria yang membawa kipas ungu di belakang Liu Chang tersenyum saat berbicara. Dari penampilannya, dia adalah Yao Hua Lianjun, yang berusaha membunuh Xiao Yan saat itu. Tidak disangka orang ini sangat beruntung. Dia bisa bertahan meskipun terkena pukulan Hei King. Ah, Yao Hua benar. Jika wakil ketua berniat untuk menyerang, yang terbaik adalah tidak menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua yang tampak teduh di samping Yao Hua Lianjun tertawa sinis. Liu Chang tersenyum tipis dan mengangguk saat mendengar kata-kata ini. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memerintahkan, kalau begitu, ayo serang. Bunuh semua orang selain Yun Yun dan muridnya. Dimengerti. Semua ahli dari sekte langit yang mendalam menjawab setelah mendengar perintah Liu Chang. Tubuh mereka segera bergerak bersama dan mengelilingi semua orang dari sekte bunga. Gelombang demi gelombang douki yang agung perlahan meletus dari tubuh mereka. Yanran, aku akan membuka jalan. Kamu harus segera pergi. Yun Yun dengan lembut mengembuskan napas dan berbicara setelah melihat mereka dikelilingi. Guru, Nalan Yanran dengan erat menggigit bibir merah bawahnya. Tangannya dengan erat memegang pedang panjang. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika guru mendarat di tangan mereka, tidak ada gunanya hidup. Saya lebih baik mati saja. Angkuh sekali. Yun Yun tidak berdaya saat mendengar Nalan Yanran keras kepala. Dia sadar bahwa Nalan Yanran bersiap untuk mati. Jika semuanya berubah menjadi buruk, kemungkinan guru dan pasangan murid ini akan berakhir di tempat ini selamanya. Menyerang! Tangisan dingin tiba-tiba terdengar sementara Yun Yun diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Para ahli dari sekte langit yang mendalam di sekitar mereka, yang dengan penuh semangat menunggu, mengeluarkan tawa aneh. Mereka menyerang kelompok sekte bunga dengan kecepatan seperti kilat saat douki yang kuat meletus. Bang-bang! Sesepuh sekte bunga itu mengungkapkan beberapa ekspresi hijau yang marah ketika mereka dikelilingi dan diserang oleh para ahli dari sekte langit yang mendalam. Mereka melepaskan douki mereka dan menyerang ke depan tanpa menyerah, tetapi tubuh mereka penuh luka. Selain itu, mereka telah melarikan diri selama beberapa hari ini. Kondisi mereka secara alami lebih rendah dari yang ada di sekte langit yang mendalam. Oleh karena itu, mereka mengalami kerugian setelah pertukaran pertama. Ledakan!
Yun Yun melambaikan tangannya. Douki yang luas dan mungkin meletus dan menyerang seorang ahli dari sekte langit yang mendalam sampai dia memuntahkan darah dan mundur. Segera setelah dua ahli lainnya menyerang, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain bertemu mereka dalam pertempuran. Hehe, kepala sekte Yun Yun, sepertinya kali ini kamu masih akan berakhir di tangan kami. Yakinlah bahwa saya pasti akan menjagamu dengan baik saat waktunya tiba. Yao Hua Liangjun buru-buru menghindari serangan Yun Yun sambil tertawa terbahak-bahak. Wajah Yun Yun sedingin es. Douki di dalam tubuhnya dirangsang hingga batasnya. Angin telapak tangan bersiul dan menutupi sekelilingnya. Dalam sekejap, bahkan kekuatan gabungan dari 4 Douzun dari sekte langit yang mendalam tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bang! Sementara Yun Yun melakukan yang terbaik untuk bertarung, suara teredam tiba-tiba keluar dari sampingnya. Sosok cantik terbang mundur saat seteguk darah segar dimuntahkan. Yan Ran! Ekspresi Yun Yun berubah drastis saat melihat sosok ini. Dia meringkuk tangannya dan angin bertiup kencang. Itu melilit tubuh terbang Nalan Yan Ran. Hehe, seseorang tidak boleh terganggu saat melawan orang lain. Dua sosok misterius tiba-tiba muncul di belakang Yun Yun saat dia menyelamatkan Nalan Yan Ran. Angin telapak tangan yang kuat menghantam bahu Yun Yun tanpa ampun. Gruk! Serangan tiba-tiba menyebabkan Yun Yun memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya melesat ke belakang dan bertabrakan dengan batu besar. Erangan teredam lainnya keluar dari tenggorokannya. Kepala sekte Yun Yun, setelah Anda diajari dengan benar oleh wakil kepala, saya akan membawa kekasih kecil Anda itu untuk melihat Anda. Yao Hua Liangjun mengungkapkan senyum cabul di wajahnya. Dia perlahan berjalan menuju Yun Yun. Kipas logamnya menghantam perut bagian bawah Yun Yun dengan cara yang sangat kejam. Yun Yun mengatupkan giginya saat melihat Yao Hua Liangjun menyerang. Dia melepaskan Douki dari tubuhnya untuk bertemu dengannya dalam pertarungan, tapi dia baru saja akan bertindak ketika suara seperti petir tiba-tiba dipancarkan dari langit dan cahaya keemasan yang menyilaukan meletus. Sosok emas besar tiba-tiba mendarat di depannya. Tinju besarnya tiba-tiba diayunkan dan menghantam tubuh Yao Hua Liangjun dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatannya yang menakutkan mengubah Yao Hua Liangjun yang berwajah terkejut menjadi daging cincang hanya dengan satu pukulan. Kejutan melonjak ke wajah para ahli dari sekte langit yang mendalam di samping ketika mereka tiba-tiba melihat Yao Hua Liangjun berubah menjadi daging cincang. Mata mereka ngeri saat mereka menatap sosok emas yang sangat besar itu. Tubuh mereka dengan cepat ditarik kembali. Anjing-anjing dari sekte langit yang mendalam masih tidak disukai seperti sebelumnya. Suara gemuruh rendah dari sosok manusia emas, yang tingginya puluhan kaki, perlahan muncul setelah meledakkan Yao Hua Liangjun hingga terpisah dengan yang lain. Ekspresi Liu Chang berangsur-angsur berubah suram setelah mendengar suara rendah dan dalam dari sosok manusia emas itu. Pakar, bolehkah saya tahu siapa Anda? Ini adalah masalah antara sekte langit yang mendalam dan sekte bunga. Apakah Anda benar-benar berniat untuk campur tangan? Mata Liu Chang gelap dan tajam saat dia menatap raksasa emas yang berdiri di depan Yun Yun. Dia bertanya dengan suara yang dalam. Douki di dalam tubuh Liu Chang diam-diam beredar saat dia berbicara. Dengan satu pandangan, terlihat jelas bahwa orang ini datang dengan niat buruk. Dia harus berhati-hati. Sosok manusia emas setinggi 70 kaki itu hanya menertawakan Liu Chang. Sosok itu bahkan tidak menjawab Liu Chang. Kaki raksasa itu dengan kejam menendang mayat Yao Hua Liangjun di depannya. Kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan tubuh Yao Hua Liangjun dengan kejam menembak ke arah Liu Chang seperti bola meriam. Anda mencari kematian. Ekspresi Liu Chang menjadi suram saat melihat sosok emas itu menyerang. Tangannya meraih ruang di depannya. Mayat Yao Hua Liangjun mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi kelompok kabut berdarah. Hari ini, kepala suku ini akan melihat dari mana Anda berasal karena Anda berani campur tangan dalam masalah sekte langit yang mendalam. Kaki Liu Chang menginjak tanah. Tubuhnya yang seperti hantu bersinar, dan dia muncul di atas kepala raksasa emas itu. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan suara buas, "Tinju naga neraka perkasa!" Mengaum. Douki segera melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah saat tangisan Liu Qing terdengar.
Itu dengan cepat berkumpul dan membentuk naga hitam besar. Naga itu tampak nyata. Itu disertai dengan momentum yang mengejutkan saat itu mengeluarkan raungan dan merobek udara, menciptakan angin yang menakutkan saat berenang dengan kejam menuju raksasa emas itu. Raksasa emas itu perlahan mengangkat kepalanya saat dihadapkan pada serangan sengit Liu Chang. Dia menunjukkan sepasang mata emas yang dingin dan acuh tak acuh. Tinjunya, yang tampaknya terbuat dari emas, dikencangkan. Setelah itu, pukulan dilemparkan tanpa tindakan mewah. Sebuah pukulan dilemparkan ke depan dan ruang di depan tiba-tiba runtuh, memperlihatkan banyak retakan hitam di ruang itu sendiri. Bang! Tinju emas itu melintas dan bertabrakan dengan naga hitam besar itu. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar seperti air banjir saat bersentuhan. Teriakan menyedihkan terdengar saat naga hitam besar itu dengan paksa tersebar. Sisa angin itu menembus ruang angkasa dan menghantam Liu Chang dengan keras, yang ekspresinya telah berubah. Bam! Tubuh Liu Chang buru-buru mundur saat merasakan kekuatan menakutkan menuju ke arahnya, tetapi kekuatan itu terlalu menakutkan. Ledakan udara rendah dan dalam meledak di tubuh Liu Chang sebelum kekuatan melanda. Bum! Udara ledakan yang tiba-tiba ini meledakkan Liu Chang sampai dia terbang mundur. Dia mendarat di batu besar setinggi 100 kaki. Kekuatan sisa yang menakutkan langsung menyebabkan batu besar itu mengeluarkan suara retakan, menutupinya dengan retakan yang padat. Akhirnya, itu berubah menjadi debu batu di tengah suara yang dalam. Mendesis. Kejutan segera terungkap di mata para ahli di sekitarnya dari sekte langit yang mendalam ketika mereka melihat bahwa Liu Chang bahkan tidak dapat menerima satu pukulan dari raksasa emas misterius itu. Mereka jelas menyadari kekuatan Liu Chang. Meskipun alasan Liu Chang bisa mencapai posisinya saat ini sebagai wakil kepala sekte langit yang mendalam tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi, dia memiliki kekuatan yang berada di puncak kelas Douzun. Dia adalah yang terkuat di grup mereka saat ini. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa orang ini dengan kekuatan puncak Douzun tidak dapat bertahan bahkan satu pertukaran di tangan raksasa emas. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa dia benar-benar menakutkan? Sebuah flicker dengan cepat melintas di mata para ahli dari sekte langit yang mendalam. Dengan mampu mengirim Liu Chang, yang kekuatannya berada di puncak kelas Douzun, terbang dengan pukulan, itu berarti bahwa kekuatan orang ini, paling tidak, mencapai 2 perubahan atau 3 perubahan puncak Douzun. Bajingan! Penatua Kyuden yang lainnya, serang bersama dengan kepala suku ini. Liu Chang dengan susah payah berjuang untuk memanjat dari debu batu saat ini. Dia mengusap bekas darah di sudut mulutnya dan dengan marah meraung. Penatua kurus berjubah hitam seperti bambu itu, yang pertama menyerang, terlihat berbeda ketika dia mendengar raungan. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan mengangguk dengan ekspresi gelap di wajahnya. Ada begitu banyak orang di pihak mereka. Jika mereka menyerang bersama-sama, orang ini tidak akan bisa mendapatkan banyak keunggulan meskipun dia memiliki 3 perubahan puncak kekuatan Douzun. Mengaum. Para ahli yang tersisa dari sekte langit yang mendalam hanya bisa menekan rasa takut di dalam hati mereka saat menghadapi raungan Liu Chang. Dou Qi melonjak dari tubuh mereka pada saat bersamaan. Setelah itu, banyak serangan Dou Qi yang sangat kuat merobek ruang dan secara eksplosif melesat. Lebih dari 10 elit Douzuns menyerang bersama. Kekuatan mereka relatif menakutkan dan ruang tampaknya bergetar sebagai hasilnya. Hati-hati! Ekspresi Yun Yun berubah saat melihat kelompok Liu Chang menyerang pada saat yang bersamaan. Dia buru-buru berteriak. HMPH! Raksasa emas itu mendengus dingin ketika menghadapi serangan bersama kelompok Liu Chang. Dia maju alih-alih mundur, mengambil beberapa langkah yang menyebabkan tanah bergetar. Cahaya keemasan yang terang meletus dari tubuhnya. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung logam yang marah. Istirahat. Tanpa menggunakan keterampilan Dou, setiap bagian dari raksasa emas mengandung kekuatan menakutkan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah pukulan dilemparkan dan ruang hancur. Banyak garis hitam terus menyebar. Bang! Tinju emas raksasa terlempar, dan semua keterampilan Dou pada dasarnya pecah saat ini juga. Badai yang menakutkan menembus ruang angkasa.
Akhirnya, itu dituangkan ke dalam tubuh para ahli sekte langit yang mendalam. Grup. Dengan kekuatan yang menakutkan, semua orang selain Liu Chang dan sesepuh berjubah hitam setipis bambu mengeluarkan seteguk darah segar dalam sekejap. Tubuh mereka seperti bola meriam terbang yang menggesek tanah dan dengan keras terbang sejauh ribuan kaki. Wajah Liu Chang akhirnya mengungkapkan ekspresi ketakutan ketika dia melihat para ahli dari sekte langit yang mendalam pingsan. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Meskipun begitu banyak orang bergandengan tangan, mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan pada iblis emas. Kamu sebenarnya siapa? Kita bisa membicarakan semuanya dengan baik. Liu Chang melihat mata emas dingin dan acuh tak acuh yang tiba-tiba berbalik ke arahnya. Rasa dingin segera terasa di hatinya saat dia buru-buru berbicara. Bang! Raksasa emas mengabaikan kata-kata Liu Chang dan mengambil langkah besar ke depan. Dia maju selangkah demi selangkah, dan bayangan besar menutupi tanah, tampak seperti dewa kematian yang turun. Melarikan diri. Liu Chang mengerti bahwa raksasa emas tidak mungkin melepaskannya. Dia merasakan keinginan membunuh yang dilemparkan raksasa emas kepadanya. Dia tegas saat kakinya dengan keras menginjak tanah. Sosoknya bergegas kembali dengan kecepatan seperti kilat. Bajingan. Setelah kepala suku ini memastikan identitasmu, aku pasti akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk dari kematian. Keganasan berkedip di mata Liu Chang saat dia melarikan diri dengan liar. Dia telah menikmati banyak pandangan penuh hormat kemanapun dia pergi sejak menjadi wakil kepala sekte dari sekte langit yang mendalam. Kapan dia pernah berakhir dalam kondisi yang begitu menyedihkan? Sementara Liu Chang terus memikirkan pikiran jahat di dalam hatinya, sebuah cahaya tiba-tiba berkedip di langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan melintas di sudut matanya, menyebabkan kulit di kepalanya tiba-tiba pecah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat raksasa emas itu tanpa sadar muncul. Kenapa dia begitu cepat? Ketidakpercayaan melintas di hati Liu Chang ketika dia melihat raksasa emas muncul di belakangnya. Perasaan ini baru saja muncul ketika kepalan logam raksasa emas itu dengan kejam menabrak punggungnya dengan kekuatan yang menakutkan. Grup. Pertahanan Douqi di tubuh Liu Chang sama sekali tidak berguna saat ini. Kekuatan menakutkan mengalir ke tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, kekuatan itu menghancurkan organ dalamnya dan bahkan tulangnya menjadi debu. Grup. Seteguk darah segar yang berisi beberapa organ dalam yang hancur keluar dari mulut Liu Chang. Ekspresi ganas dan ganas dari sebelumnya masih tersisa di wajahnya, tetapi kehidupan dengan cepat memudar dari matanya. Bahkan setelah dia meninggal, dia tidak dapat memahami mengapa raksasa emas misterius ini akan membunuh mereka dengan cara yang gila saat itu muncul. Dia hanya mengejar kelompok Yun Yun. Raksasa emas itu tiba-tiba mendarat di depan Yun Yun dan tatapan terkejut tetua sekte bunga setelah Liu Chang terbunuh hanya dengan satu pukulan. Setelah itu, mata emas yang dingin dan acuh tak acuh itu menatap ke langit utara. Orang berjubah hitam seperti bambu itu telah melarikan diri ke arah itu. Desir. Suara angin kencang tiba-tiba muncul ketika raksasa emas itu melihat ke arah langit itu. Sosok hitam segera melesat dan menabrak tanah. Itu adalah penatua sekte langit yang mendalam yang telah melarikan diri sebelumnya. Beberapa sosok hitam lainnya bergegas dalam sekejap di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu Ratu Medusa. Yun Yun melihat sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba terfokus pada wanita yang sangat kece, keren dan cantik. Kejutan segera muncul di wajahnya saat dia berteriak tak percaya. Kepala sekte dari sekte awan berkabut, Yun Yun. Alis Cailin sedikit merajut ketika dia melihat Yun Yun. Mata cantiknya beralih ke raksasa emas itu dan dengusan lembut keluar dari lubang hidungnya. Tidak heran orang ini bergegas dengan cara yang begitu cemas dan marah saat dia mendengar bahwa sekte bunga dalam masalah. Itu karena Yun Yun. Yun Yun sedikit terkejut saat melihat Cailin menoleh. Dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya yang terkejut mendarat di raksasa emas saat dia bergumam, Xiao Yan. Sosok cantik Nalan Yanran di sisinya sedikit membeku saat mendengar suara Yun Yun. Dia mengangkat kepalanya dengan cara yang sangat tertegun.
Dia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok sekte langit yang mendalam, adalah Xiao Yan. Cahaya keemasan meledak dari raksasa emas itu di depan banyak pasang mata. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam waktu singkat, itu telah berubah menjadi sosok kurus. Haha, kamu baik-baik saja. Sosok kurus itu berbalik, dan wajah yang akrab muncul di depan mata tercengang Yun Yun dan Nalan Yanran.